Puji Tuhan, haleluya, shalom, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada di rumah, saya percaya saudara-saudara sudah siapkan hati untuk datang memuji dan menyembah Tuhan, bahkan antusias untuk mendengarkan firman Tuhan dan semangat untuk berdoa. Puji Tuhan, sebelum kita lebih dalam untuk menyembah Tuhan, kita menaikkan satu pujian pengagungan bahwa Allah kita itu heran dan besar. Haleluya. Boleh tepuk tangan juga dengan penuh sukacita. Kita akui Dia Allah yang besar dalam hidup kita. Amin. Allah kita heran dan besar. Berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Amin. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua. Berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Allah kita heran. Allah kita dan besar. Amin. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua. Berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Amin. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua. Berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Puji Tuhan, haleluya. Kalau saudara-saudara imani, pasti terjadi sesuatu dalam hidup saudara. Baik, kita akan datang kepada Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Haleluya, firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu saudara-saudara, ayo yuk kita minggu ini kan belajar tentang menyembah dalam roh dan kebenaran kan. Haleluya, mari kita praktekkan di dalam setiap ibadah kita secara pribadi maupun korporat. Walaupun secara YouTube, saudara bukan masalah tempat ya. Hati kita yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan tulus hati, dengan kesungguhan hati, merendahkan diri, masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita mengagungkan Dia, Allah kita. Haleluya. Mari katakan, masuk hadirat-Mu dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keajaiban
dan pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Malam hari ini kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Bukan masalah tempat, tapi sikap hati kami. Kalau bersungguh-sungguh datang menyembah Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kami. Kami mau mengagungkan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Mari angkat tanganmu dua-dua, katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus.
dipenuhi dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, Kau yang layak terima pujian, sebab Kau layak, ya Yesus. Agungkan Yesus, amin. Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak, Yesus Kau terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Beri tepuk tangan buat Allah kita yang besar, yang agung. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Raja di atas segala raja. Ya Yesus Tuhan sudah ada di rumah kita. Ya terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami dalam keadaan apapun. Bahkan Engkau sudah ada di rumah kami ketika kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kami percaya bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Dan kita percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi saudara-saudara. Percaya dan buka hati untuk firman Tuhan. Sesuatu terjadi dalam hidup saudara dan saya malam hari ini. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Dengan iman katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Haleluya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, aku percaya. Aku percaya
Bapa di surga, kembali Tuhan kami tundukkan hati dan pikiran kami untuk kembali diperlengkapi lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari ya Bapa, kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Campur tangan-Mu Bapa untuk memberkati agar setiap firman yang kami boleh dengar saat ini ya Tuhan, boleh merema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga firman yang kami terima ya Tuhan, dapat kami lakukan dan kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saat ini kita kembali diperlengkapi lewat renungan firman Tuhan dengan tema doa Elia. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara bukan asing lagi tentang tema ini, karena Elia dipakai oleh Tuhan sungguh luar biasa. Dan banyak perkara-perkara ajaib dinyatakan melalui pelayanan Nabi Elia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan coba belajar mengenai latar belakang daripada panggilan Elia. Elia dipanggil sebagai nabi Tuhan untuk melayani di kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel. Ya, karena Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan selatan dan utara. Kerajaan selatan di Yehuda, saudara, dan kerajaan utara ada di Israel dengan ibu kota Samaria. Nah, pada waktu itu saudara, bahwa yang menjadi raja pada saat Elia dipanggil sebagai nabi, pemerintahan Israel utara dipimpin oleh Ahab, ya, yang menjadi raja untuk menggantikan ayahnya yaitu Omri. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ahab ini memerintah sekitar 22 tahun atas Israel di Samaria. Ya, nanti saudara bisa perhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-29, di situ Ahab memerintah 22 tahun. Dan Ahab tercatat di dalam Alkitab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan lebih dari semua orang yang mendahuluinya. Ahab mengambil Isabel, yaitu anak Raja Sidon, sebagai istrinya. Sehingga Ahab ikut istrinya beribadah kepada Baal. Bahkan kalau saudara mengikuti di dalam narasi-narasi yang tercatat di dalam kitab 1 Raja-Raja itu, kita menemukan bahkan Ahab itu membuat mesbah untuk Baal di kuil Baal di Samaria. Lalu membuat patung Asyera, dan rakyat pun mengikuti jejaknya, yaitu meninggalkan Tuhan sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dari latar belakang persoalan yang dihadapi pada masa Nabi Elia ini dipanggil sebagai nabi, maka saudara kasih Tuhan, ini merupakan tantangan yang berat. Karena apa? Karena dalam pemerintahan Ahab sudah dikenal adalah jahat di mata Tuhan. Bahkan rakyat pun terbawa untuk meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada Baal. Sehingga tugas berat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan diemban oleh Elia yang terpanggil sebagai nabi pada masa itu, sehingga ada begitu banyak hal-hal yang dikerjakan dengan luar biasa. Tentu oleh karena kuasa Tuhan yang turut bekerja di dalam pelayanan Elia, sehingga kita menemukan begitu banyak pelayanan-pelayanan Elia yang luar biasa. Karena Elia pada waktu itu benar-benar dibutuhkan
untuk mengembalikan ya, bangsa Israel, ya, kerajaan Israel ini kepada rancangan Tuhan yang semula. Ya. Maka kalau saya simpulkan saudara, ya, bahwa Ahab dan keluarga beserta seluruh bangsa Israel meninggalkan Tuhan, beribadah dan sujud menyembah kepada Baal dan patung Aserah. Ya. Dan inilah yang membuat kesedihan hati Tuhan. Ya. Oleh karena itu kalau saudara memperhatikan bagaimana pelayanan Elia, ya, saudara pasti menemukan bagaimana Elia berdoa, ya, supaya tidak ada hujan. Di situ pun Tuhan kabulkan. Dan ketika diperlukan hujan pun Tuhan kabulkan. Bahkan Elia termasuk nabi yang hebat, ya, karena mengalahkan nabi-nabi Baal dengan jumlah yang cukup besar, 450 nabi Baal. Ya. Dan banyak karya-karya lain dalam pelayanan Nabi Elia. Ya. Dan salah satu ayat yang ingin saya kutip saudara kasih Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ya. Lalu saya kaitkan ayat ini dengan Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya. Nah saudara, saya mengkonfirmasi dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan Yakobus pasal 5 ayat 17 ini saudara kasih Tuhan, maka kita menemukan sebuah karya yang luar biasa yang dilakukan oleh Elia dalam pelayanannya, saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah bangsa yang jahat di mata Tuhan. Bangsa yang telah meninggalkan Tuhan. Bangsa yang telah menyembah kepada berhala, saudara. Ya. Kejahatan itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan sungguh menyakitkan hati Tuhan. Ya. Maka di dalam Yakobus ini menarik. Ada satu kalimat-kalimat yang menarik untuk kita menggali ayat ini saudara kasih Tuhan. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dikatakan tadi, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya. Tetapi kita melihat bagaimana Alkitab mencatat bahwa karya-karya Elia dalam pelayanannya sungguh luar biasa. Ya. Padahal Yakobus mencatat bahwa Elia adalah manusia biasa. Ya. Nah saya catat bahwa kata manusia biasa sama seperti kita itu dalam bahasa Yunaninya adalah homoipates. Ya. Menunjukkan bahwa Elia bukan seorang yang hebat. Ya. Elia bukanlah dewa. Ya. Dan Elia adalah manusia biasa, saudara. Dan kalau saudara membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 itu dan seterusnya, saudara akan menemukan bahwa betul Elia itu manusia biasa, ya, sama seperti kita yang memiliki kelemahan, yang memiliki kekurangan, saudara, ya. Ya, sama seperti manusia pada umumnya, ya. Elia juga pernah merasakan lapar, ya. Itu menunjukkan bahwa Elia manusia biasa. Elia juga pernah sampai tertidur di bawah pohon. Ya. Bahkan Elia juga merasa takut karena dikejar-kejar oleh tentara Isabel, ya, anak buahnya Isabel. Lalu Elia juga pernah stres karena saking takutnya mau dibunuh. Ya. Jadi menunjukkan bahwa memang
Elia manusia biasa, sama seperti kita, saudara. Ya. Tetapi kenapa Elia bisa berkarya begitu luar biasa? Tentu bukan semata-mata karena kemampuan atau kehebatan Elia, tetapi itu oleh karena kuasa Tuhan yang memakai Elia sebagai manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa karena bersama dengan Tuhan. Ya. Maka dengan ayat yang sederhana ini kita menemukan berarti kalau Elia bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, tentu kita sebagai manusia biasa juga bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Melalui doa-doa kita, melalui ucapan-ucapan kita, itu bisa dipakai oleh Tuhan, disertai dengan kuasa Tuhan, maka doa yang sederhana sekalipun, ucapan yang sederhana sekalipun, saudara, kalau itu disertai dengan kuasa Tuhan, maka doa itu sangat berkuasa. Ya. Oleh karena itu dengan sederhana, Elia manusia biasa tetapi bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Itu semua oleh karena Tuhan. Ya. Oleh karena itu saudara kita tidak perlu minder. Ya. Siapapun kita ya, bisa dipakai oleh Tuhan. Dan siapapun kita saudara, ucapan-ucapan kita bisa disertai dengan kuasa Tuhan untuk memberkati mungkin bangsa, memberkati keluarga, atau memberkati orang lain saudara. Ya. Karena itu belajar dari apa yang disampaikan oleh Elia ini, maka saudara kasih Tuhan, kita menemukan sebuah kekaguman. Ya. Elia yang manusia biasa bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, berarti kita pun bisa dipakai oleh Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib. Ya. Namun yang menjadi pertanyaan buat kita adalah apa yang membuat Elia menjadi luar biasa di dalam doanya? Ya, itulah yang penting untuk kita gali lebih dalam, saudara kasih Tuhan. Ya. Dikatakan kenapa Elia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, ya, tentu dengan kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan bekerja dengan maksimal apabila seperti Elia lakukan, yaitu Elia dengan sungguh-sungguh berdoa. Dalam ayat yang ke-17, Yakobus 5 ayat yang ke-17 itu dikatakan, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ya. Maka kalau kita mengingat kata sungguh-sungguh berdoa, saudara, ya, itu juga pernah dikenakan di dalam diri Yesus. Dalam Lukas pasal 22 ayat 42 sampai 44, Yesus pun ketika di Taman Getsemane itu juga sungguh-sungguh berdoa. Ya, ayatnya demikian. Bunyi ayatnya yaitu Lukas pasal 22 ayat 42 dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, saudara kasih Tuhan, kata sungguh-sungguh ya, itu bisa dimaknai dengan arti percaya yang penuh. Ya, berserah sepenuhnya, tidak bimbang ataupun ragu. Ya. Jadi kalau kita ayat ini atau kata ini dikenakan kepada Elia, berarti Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia percaya penuh bahwa apa yang diucapkan itu terjadi oleh karena kuasa Tuhan. Ya. Kata sungguh-sungguh
juga bisa dimaknai bahwa Elia tidak bimbang sedikit pun ataupun ragu sedikit pun. Jadi saudara kasih Tuhan, doa yang dinaikkan dengan percaya penuh dan tidak bimbang terhadap Tuhan, maka saudara kasih Tuhan akan dinyatakan kuasa Tuhan bekerja di dalamnya, sehingga ucapan yang sederhana sekalipun itu bisa terjadi oleh karena kuasa Tuhan. Ya. Kalau saudara melihat kembali dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama tadi berkata demikian. Lalu berkatalah Elia, ya, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Ya, itulah ucapan yang disampaikan oleh Elia. Ya. Tetapi saudara kasih Tuhan, karena dia sungguh-sungguh di dalam doanya, saudara, ya, maka itu termetrekan di dalam rencana Tuhan. Sehingga terjadi tidak ada embun, tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bagi kita perlu bahwa doa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu. Sedikit pun kita percaya penuh kepada Tuhan bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita ucapkan itu adalah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita percaya kepada Tuhan. Ya. Jika demikian, maka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh tidak bimbang, maka Tuhan yang akan memberikan jawabannya dan Tuhan yang akan mengabulkannya. Oleh karena itu menjadi pelajaran sederhana buat kita saat ini, malam ini, saudara, bahwa kalau kita menyatakan permohonan doa kepada Tuhan, maka kita tidak boleh bimbang, kita tidak boleh ragu, melainkan kita harus percaya penuh seperti yang dilakukan oleh Elia. Ya. Karena itu doa seringkali dihubungkan dengan iman. Ya. Doa seringkali dikaitkan dengan iman. Ya, kalau doanya belum dijawab, ya sering orang mengatakan, ya kurang iman barangkali. Ya. Artinya kurang sungguh-sungguh. Artinya belum percaya penuh. Karena itu kita melatih di dalam doa sejatinya adalah melatih membuat iman kita bertumbuh. Supaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan, saudara, benar-benar didengar oleh Tuhan. Karena kita naikkan dengan penuh kesungguhan hati, penuh kepercayaan, ya, dan tidak ada rasa bimbang sedikit pun. Sehingga doa itu terkabulkan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, memang ada korelasi yang kuat antara doa dan iman. Ya. Doa dan iman tidak boleh dipisahkan, saudara. Ya. Dan keduanya tidak akan terpisahkan. Ya. Sampai banyak di dalam Alkitab kita menemukan, saudara kasih Tuhan, tentang kuasa doa. Ya. Kalau kita memiliki iman sebiji sesawi saja, maka kita bisa memindahkan gunung. Nah, ayat-ayat ini mengingatkan kepada setiap kita betapa pentingnya bahwa di dalam doa harus disertai dengan iman. Disertai dengan keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jika demikian, maka percayalah bahwa sebagaimana Tuhan memakai Elia, maka Tuhan pun juga akan memakai kita untuk menyatakan tanda-tanda herannya. Ya.
Kemudian yang kedua, saudara, ya, apa yang membuat Elia manusia biasa itu bisa menjadi luar biasa di dalam doa-doanya, ya. Selain dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya penuh, tidak bimbang dan tidak ragu, tetapi Elia juga berdoa dengan kuasa yang ditimbulkan oleh karena hubungan Elia dengan Tuhan. Ya. Maka kalau kita menarik benang merah, ya, bahwa iman itu memiliki korelasi yang kuat dalam doa orang percaya, maka iman itu mestinya bisa bertumbuh oleh karena persekutuan dengan Tuhan. Ya. Kalau persekutuan kita dengan Tuhan tidak membuat iman kita bertumbuh, tidak membuat iman kita kokoh, maka kita harus perbaiki. Jangan-jangan persekutuan kita dengan Tuhan ada yang keliru. Ya. Elia kenapa di dalam setiap ucapan yang sederhana, dalam setiap sikap dan perbuatannya, saudara kasih Tuhan, selalu disertai dengan kuasa oleh Allah, karena Elia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Allah memakai kehidupan Elia sebagai kepanjangan lidah Tuhan. Ya. Untuk menyatakan setiap kehendak Allah. Ya. Karena keintiman Elia dengan Tuhan, ya, membuat apa yang direncanakan oleh Tuhan itu sama dengan apa yang diucapkan oleh Elia. Ya. Apa yang diperbuat oleh Elia selalu seirama dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Karena demikian intimnya hubungan antara Elia dan Allah, itu membuat saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang ada di hati Allah itu ada di hatinya Elia. Apa yang ada di hati Elia itu juga ada di hatinya Tuhan. Ya. Ini persekutuan yang intim. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh Elia, maka apa yang dibenci oleh Tuhan, di situ juga yang dibenci oleh Elia. Ya. Sehingga melihat kenyataan seperti yang tadi saya ungkapkan, latar belakang yang mempengaruhi karya-karya pelayanan Elia adalah karena Israel yang meninggalkan Tuhan. Israel yang menjauh dari Tuhan dengan beribadah kepada Baal, saudara-saudara. Ya. Sehingga kita menemukan bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang dilakukan oleh Elia. Sehingga ketika chemistry ini didapatkan, ya, adanya chemistry antara Tuhan dan Elia, maka saudara, apa yang diucapkan oleh Elia, di situ Tuhan nyatakan kuasanya. Sehingga ketika Elia mengucapkan, ya, bahwa tidak akan ada embun dan hujan dalam tahun ini, maka di situ terjadi kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga benar-benar tidak terjadi hujan selama 3,5 tahun. Jadi kalau kita memperhatikan bagaimana gaya hidupnya Elia, ya, chemistry-nya dengan Tuhan itu luar biasa, maka kita jadi tidak heran kalau Elia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita bangun chemistry dengan Tuhan itu secara luar biasa. Ya. Maka kita akan melihat bagaimana apa yang terdapat di dalam hatinya Tuhan itu akan terdapat juga di dalam hati kita. Ya. Sehingga apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu juga yang akan kita kehendaki untuk diperbuat. Ya. Nah, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Elia itu adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena ada chemistry antara Elia dengan Allah. Ya. Oleh sebab itu sekarang menjadi tantangan buat kita.
Apakah kita ingin dipakai oleh Tuhan luar biasa melalui doa-doa kita? Ya. Kalau demikian berarti kita harus bangun chemistry sedekat mungkin, seintim mungkin dengan Tuhan. Ya. Maka kalau chemistry itu terjadi, apa yang dipikirkan oleh Elia itulah yang dipikirkan Allah. Demikian pula sebaliknya, apa yang dipikirkan oleh Allah itulah yang dipikirkan oleh Elia. Chemistry inilah yang membuat Elia begitu luar biasa. Meskipun diakui dalam kitab Yakobus tadi bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi yang membuat dia menjadi luar biasa karena chemistry-nya dengan Tuhan yang membuat Elia luar biasa. Ya. Karena itu tidak menutup kemungkinan bagi kita sebagai manusia biasa, jika kita memiliki chemistry dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya ya, Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa. Ya. Karena itu jangan pernah meluangkan waktu-waktu ya, tanpa persekutuan dengan Tuhan. Ya. Karena di sini pentingnya bagi kita untuk belajar tentang doa Elia. Elia memiliki chemistry yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Sehingga apa yang ditimbulkan dari chemistry itu, segala ucapan dan tindakan Elia selalu senada dengan kehendak Tuhan. Ya. Ini luar biasa, saudara. Ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana Elia dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa, maka hendaknya kita pun mempersiapkan diri supaya kita dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, dengan cara membangun chemistry dengan Tuhan secara terus-menerus. Ya. Kalau saudara perhatikan bagaimana Elia mengalahkan nabi-nabi Baal. Kalau Elia sebagai manusia biasa dan tanpa campur tangan Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Tetapi oleh karena chemistry-nya dengan Tuhan, ya, sehingga Allah tidak segan-segan menjawab apa yang dibutuhkan oleh Elia. Sehingga saudara kasih Tuhan, dengan karya-karya Elia pada masa itu, maka Israel boleh kembali bertobat dan kembali mencari Tuhan. Dalam pertobatan inilah pentingnya bagi kita, ya, supaya kita pun mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya. Lalu saudara kasih Tuhan, bagian berikutnya yang ingin saya sampaikan, mengapa yang membuat Elia menjadi luar biasa di dalam doa-doanya. Ya. Selain Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, Elia juga membangun intimasi dengan Tuhan luar biasa, sehingga memiliki chemistry yang luar biasa. Tetapi selain itu, Elia dalam doanya adalah mengutamakan kepentingan Tuhan. Ketika hatinya Tuhan ada di dalam hatinya Elia, ya, maka Elia tidak lagi mengutamakan kepentingannya sendiri, melainkan lebih mengutamakan kepentingan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian, saudara kasih Tuhan? Karena Allah telah kecewa dengan bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada berhala. Israel mengecewakan Tuhan, Ahab mengecewakan Tuhan sebagai pemimpin, sebagai raja di Israel. Ya. Karena itu ketika Elia membawa kembali bangsa Israel ini kepada Tuhan dalam pertobatannya, maka nampaklah bahwa Elia di dalam doa-doanya bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi dia mengutamakan kepentingan Tuhan. Ya. Sehingga apa yang diharapkan oleh Elia,
Dan apa yang dikerjakan oleh Elia adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Sehingga bangsa ini menjadi sadar dan kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, terkadang banyak doa di antara kita yang tidak memenuhi syarat bagi Tuhan, karena doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan adalah lebih banyak untuk kepentingan diri sendiri, ya, dibandingkan dengan kepentingan Tuhan. Ya. Sebagaimana di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang kedua bagian B dan ayat yang ketiga berkata demikian. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Berbeda dengan Elia. Elia dalam doanya benar-benar mengutamakan kepentingan Tuhan, mengutamakan keselamatan Israel, ya, mengutamakan kembalinya atau pertobatan bangsa Israel kepada Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri seperti yang dinasihatkan oleh Yakobus, tetapi saudara kasih Tuhan dengan kerinduannya supaya kebenaran ditegakkan, supaya firman Allah digenapi, maka Elia di dalam doanya yang sungguh-sungguh itu dan tidak bimbang, tidak ragu, saudara kasih Tuhan, maka benar-benar menjadi nyata membawa pemulihan bagi Israel. Israel kembali kepada Tuhan. Maka kalau kita kaitkan dengan peran kita bagi bangsa kita, maka ini menjadi tanggung jawab kita Bapak Ibu. Bahwa kita juga perlu, ya, membawa bangsa ini di dalam doa yang sungguh-sungguh. Tidak bimbang dan tidak ragu saudara kasih Tuhan. Agar bangsa ini dikembalikan kepada Tuhan. Agar bangsa ini menjadi percaya kepada Tuhan. Agar bangsa ini tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Bahkan agar bangsa ini mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Ini menjadi tugas kita sebagaimana Elia, ya, yang berdoa agar bangsa Israel kembali dalam pertobatan kepada Tuhan. Agar bangsa Israel meninggalkan penyembahan berhala. Mulai dari raja sampai kepada rakyatnya. Oleh karena itu, saudara, terinspirasi dari doa Elia ini, maka menjadi panggilan bagi kita agar kita pun boleh membawa di dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan atas bangsa ini. Agar bangsa ini dipulihkan, agar bangsa ini kembali dalam pertobatan dan bangsa ini memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, doa Elia memberikan inspirasi bagi kita supaya kita tidak hanya tinggal diam di tengah bangsa ini. Saya percaya bangsa ini banyak pergumulan yang harus dihadapi. Ya. Oleh karena itu peran kita, ya, sebagai murid Kristus yang sudah memahami tentang kuasa doa seperti yang dialami oleh Elia, hendaknya ini kita benar-benar terapkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Lalu apalagi saudara kasih Tuhan yang menjadi pesan bagi kita, mengapa Elia begitu berkuasa di dalam doanya, saudara kasih Tuhan, bagian yang terakhir adalah doa bukan soal narasi, tetapi motivasi. Ya. Kenapa doa Elia itu benar-benar mengalami kuasa Tuhan? Ya. Ternyata saya menemukan bahwa Elia tidak mementingkan narasi bagaimana berdoa, bagaimana kata-katanya, saudara kasih Tuhan. Ya.
Apakah kata-katanya harus puitis dan sebagainya? Elia tidak peduli dengan itu. Bahkan kalau saudara membaca dari pasal-pasal tentang Elia, Elia dalam ucapan-ucapannya adalah ucapan-ucapan yang sederhana. Ucapan-ucapan yang sederhana, bahkan tidak bertele-tele. Tetapi saudara kasih Tuhan, yang terpenting bukan narasinya, tapi yang terpenting adalah motivasinya. Ya, karena itu bagi kita saudara kasih Tuhan, ya, Elia menjadikan doa-doanya kepada Tuhan bukan lagi yang puitis, tetapi motivasi yang ditunjukkannya saudara kasih Tuhan di dalam menegakkan kebenaran. Di dalam menegakkan bangsa yang takut akan Tuhan, itu menjadi yang terpenting. Jadi bukan soal narasi itu yang terpenting bagi Tuhan, tetapi motivasi dalam kita berdoa itu penting. Supaya apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau motivasi kita di dalam berdoa itu benar, ya, maka akan membuat iman kita bertumbuh. Tapi kalau motivasi kita salah di dalam berdoa, ya Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Ya, seperti tadi dikatakan, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Ini bicara tentang salah di dalam motivasinya. Karena itu motivasi kita harus lurus di hadapan Tuhan. Di dalam menaikkan setiap doa-doa kita. Dan saya percaya saudara kasih Tuhan, mujizat itu masih nyata. Mujizat itu masih ada sampai hari ini apabila kita minta dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya malam hari ini lewat renungan yang sederhana ini kita diberkati, kita dimotivasi untuk ambil bagian di dalam setiap doa-doa kita sebagaimana kita belajar dari doa Elia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita hampiri Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian. Haleluya. Mujizat itu nyata. Haleluya. Terbatas Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
memakai Elia, biarlah Tuhan juga memakai setiap kita untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar kiranya ya Tuhan, kami pun boleh dipakai sebagaimana Tuhan memakai Elia. Kiranya lewat hidup kami ya Tuhan, melalui doa-doa kami ya Bapa, maka karya Tuhan dahsyat dinyatakan ya Bapa. Biar melalui doa-doa kami ya Bapa, maka ya Tuhan, kehendak-Mu dinyatakan ya Bapa. Sehingga ya Tuhan, boleh terjadi pertobatan, boleh terjadi pemulihan ya Tuhan. Karena itu Bapa, inilah segenap hidup kami. Kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, untuk dipakai seturut dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah setiap kami ya Tuhan yang berserah penuh kepadamu Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara sudah tangkap sesuatu dari firman Tuhan, dari doa Elia. Dahsyat dan luar biasa ya. Saudara, bukan saja Elia tapi Bapak Ibu Saudara-saudara akan dipakai Tuhan malam hari ini untuk menjadi pendoa ya. Terima kasih untuk Pak Sugi, Bapak Pendeta Sugiono yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita praktekkan firman Tuhan. Ngapain kita dengar dari tadi? Yaitu kita diperlengkapi dan kita mempraktekkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang, nyatakan kemuliaan-Nya. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Sebelum kita masuk dalam doa, saya akan bacakan firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 7 yang berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Malam ini Tuhan, kami tidak henti-hentinya memohon kepada Tuhan untuk segala doa-doa untuk pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan untuk upaya penanganan dan pemulihan rehabilitasi yang dibutuhkan oleh para korban pasca terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur dan sejumlah wilayah di Provinsi NTT dan NTB, dan juga gempa bumi yang ada di Malang.
Tuhan, kami tahu bahwa baru-baru ini semua terjadi. Ada banyak Tuhan, anak-anak Tuhan dan mungkin yang bukan anak Tuhan pun, rakyat Indonesia yang sedang mengalami Tuhan masalah Tuhan di Adorana. Dan juga Tuhan, puting beliung juga yang terjadi di NTT Tuhan. Kami tahu menimpa banyak anak-anak Tuhan, menimpa banyak orang-orang di sana. Sehingga mereka Tuhan kehilangan segalanya. Kehilangan perasaan, kehilangan kesejahteraan, kehilangan harta benda, kehilangan sanak saudara dan banyak yang mereka alami Tuhan. Sehingga saat ini mereka mengalami kesusahan. Kami mohon ya Tuhan kepadamu, Engkaulah yang menolong semuanya mereka ya Tuhan. Khususnya Tuhan banjir bandang, mereka semua kehilangan tempat dan bahkan kehilangan segalanya. Saudara bersaudara, suami, istri, anak-anak. Tuhan Yesus, kami tahu mereka tidak akan bisa lari kepada siapapun. Hanya kepada Tuhanlah mereka bisa berlari. Itulah sebabnya kami berdoa malam ini Tuhan kepadamu. Engkaulah menjamah mereka Tuhan di sana. Segala kebutuhan mereka, apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan. Baik Tuhan untuk sandang dan pangan dan pakaian dan yang lainnya Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau kirimkanlah berkat-berkat dari mana-mana saja untuk membantu mereka ya Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh Tuhan saat ini bangkit kembali dengan tenang dan berdiri teguh, dan iman mereka tetap masih terpaut kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, pengampunan Allah terjadilah di sana, turunlah di sana Tuhan, sehingga dengan pengampunan itu pemulihan akan terjadi. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang terjadi di NTT, di NTB, di Flores Timur, semua yang terjadi ini Tuhan, kami tidak dapat sebutkan satu persatu, tapi kuasa Tuhan dapat merangkum semuanya. Kuasa Tuhan dapat memulihkan semuanya. Juga Tuhan yang terjadi Tuhan di Malang gempa bumi, Tuhan kami juga tetap serahkan dalam tangan-Mu. Ada banyak orang menderita ya di sana, stres ya Tuhan, dan bahkan mungkin kehilangan tempat, bahkan yang lainnya juga. Tuhan, Engkaulah ya Tuhan mengampuni semuanya dan memulihkan semuanya, sehingga semua kembali kepada Tuhan dan tetap menyembah kepada Tuhan. Karena langit dan bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Tidak ada yang punya langit dan bumi ini selain hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi dan stabilitasi keamanan nasional. Kiranya aparat Polri dan TNI dapat mengusut tuntas jaringan teroris dan mengantisipasi teror ke depan ini Tuhan. Kami mohon Tuhan saat ini kepadamu, tidak ada yang luput dari pandangan-Mu Tuhan. Semua Engkau tahu ya Tuhan. Apapun yang diperbuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab menghancurkan negara ini lewat apa saja, kami tahu semua itu tidak ada di luar pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu. Itulah sebabnya kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak dengan kuasa-Mu lewat semuanya boleh terjadi. Bila pun Tuhan ada yang mungkin jadi korban, tetapi kami tahu semua tanda bukti bahwa Tuhan menyatakan kuasa-Mu, sehingga orang-orang jahat itu semua dinyatakan dan dipermalukan, dan mereka dihukum semuanya sesuai ganjarannya. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan Polri, TNI semua, supaya mereka Tuhan sehati sepikir, mereka bergandengan tangan untuk mengamankan negara ini, untuk Tuhan supaya berjaga-jaga tetap negara ini, dan teroris pun semua ketangkap dan mereka bisa Tuhan ditangkap dan dihukum semuanya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, upaya percepatan tahapan vaksinasi COVID-19, supaya tersedia vaksin Tuhan disediakan oleh pemerintah, sehingga seluruh rakyat Indonesia di kota, di desa, di pedalaman, di gunung, dimanapun, semua Tuhan kebagian vaksin dan semuanya dapat tervaksin ya Tuhan, karena persediaan masih ada. Tuhan, Kau jamah Tuhan Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden, semuanya jajarannya Tuhan, supaya pengadaan ini menteri-menteri Tuhan, semuanya
boleh terlaksana dengan baik. Halangan-halangan apapun yang terhalang menghalangi vaksin-vaksin ini, semua kami tolak dalam nama Yesus. Tetapi Tuhan, Engkau berikanlah jalan keluar supaya bangsa kami ini Tuhan boleh tertolong ya Tuhan. Lewat vaksin 19 ini semuanya Tuhan boleh sehat dan kuat dan boleh kembali memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Karena hanya Tuhanlah yang patut dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, malam ini doa-doa syafaat kami yang kami naikkan, biarlah semua Tuhan boleh sampai ke telinga Tuhan dan menjawab doa kami dan semuanya mengalami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah dan kami puja. Yesus Kristus namanya, Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doa. Sekali lagi katakan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur kalau kami boleh berdoa di hadapan Engkau. Malam hari ini kami mau berdoa guna kemajuan di tempat ini, gerejamu. Kami juga perlu berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa. Bapa, pada akhir zaman ini ada banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, seperti yang menjadi kehendak-Mu. Supaya kami boleh berdoa agar jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Kami berdoa kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi setiap jemaat Tuhan, jemaat kami, dan setiap orang percaya di negeri kami ini. Kiranya kepada mereka ya Tuhan, Engkau menggerakkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Biar supaya ada banyak jiwa-jiwa baru yang boleh datang ke hadapan Tuhan untuk boleh percaya kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kiranya Engkau sendiri di akhir zaman ini semakin hari semakin mencurahkan Roh Kudus-Mu, supaya ada kegerakan besar atas kami, atas gereja kami, atas negeri kami ya Tuhan, atas orang-orang percaya yang memiliki beban untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Bapa, adakanlah penuaian jiwa-jiwa yang besar itu atas kami semua sebagai anak-anak-Mu yang menjadi tanggung jawab kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, supaya bangkit menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bapa Surgawi, perlengkapi anak-anak-Mu, perlengkapi dengan hati-Mu sendiri, perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri. Biarlah ya Tuhan, ada kegerakan besar terjadi, ada kuasa Allah boleh mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kami ya Tuhan, dengan cara apapun Tuhan boleh pakai setiap kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang boleh datang ke hadapan Tuhan. Itu menjadi kerinduan-Mu, itu pula ya Tuhan menjadi kerinduan gereja-Mu, menjadi kerinduan kami semua ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap ibadah raya, ibadah kategorial yang diadakan di gereja kami ya Tuhan.
Kami ya Tuhan memohon kehadiran Tuhan. Kami memohon lawatan Tuhan. Lawatan dan kehadiran Tuhan dinyatakan buat kami, supaya kami boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Mari ya Tuhan, adakanlah itu semua buat kami ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan berkat-Mu dalam ibadah-ibadah kategorial yang ada ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan memakai setiap para pelayan-pelayan-Mu yang ada. Para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu, untuk boleh menyuarakan suara-Mu sendiri. Sehingga kami ya Tuhan boleh mendengar, boleh merasakan kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan. Boleh kami terima. Dan perjumpaan itu ya Tuhan, perjumpaan dengan Engkau sendiri terjadi atas kami. Sehingga kami boleh menyadari bahwa Tuhanlah kehidupan kami. Tuhanlah kehidupan dalam hidup kami, yang terpenting adalah Tuhan. Segala sesuatu, segala perkara boleh terjadi ketika terjadi perjumpaan dengan Engkau. Di hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami sungguh mengharapkan kehadiran Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bukakan pintu-Mu, Engkau bukakan hadirat-Mu buat kami semua, supaya kami ya Tuhan semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan melakukan apa yang berkenan di mata Engkau. Bapa Surgawi, kiranya di malam hari ini doa yang kami naikkan boleh Tuhan sempurnakan di hadapan Tuhan sendiri. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang besar dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kami percaya doa kami sudah dijawab seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, luar biasa sekali ya berdoa syafaat. Kita sudah praktekkan firman Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah doa kita malam hari ini. Kita terus berdoa, tetaplah berdoa terus. Bukan secara korporat, tapi doa-doa kita di dalam doa pribadi. Mari kita akan mengakhiri doa kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami. Engkau telah mendengarkan seruan doa kami Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah yang akan menjawab. Engkaulah yang menyediakan apa yang kami naikkan di dalam doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam ini kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau berkati juga saudara-saudara kami yang telah menaikkan doa syafaat. Dan kiranya semua yang telah kami lakukan menyenangkan hati-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah doa ini dengan selalu bersyukur kepadamu karena Engkau yang terus akan mendampingi hidup kami. Kemanapun kami melangkah, Tuhan yang memimpin. Apapun yang kami rancangkan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan yang menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Terimalah dengan sukacita anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam saudara-saudara. Tetap berdoa sampai minggu yang akan datang. Tetap pakai masker. Tuhan Yesus memberkati.